Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Risabdo Alam di channel Spiritual Sufi. Banyak yang menganggap bahwa menuju kepada Tuhan itu prosesnya akan melalui jalan yang enak, padahal bukan seperti itu. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis hawa nafsu kita harus disingkirkan. Pokoknya begitu. Makanya aneh jika ada orang yang mengajarkan atau melakukan istilahnya itu hal-hal yang katanya menuju kepada Tuhan, sedangkan di dalam prakteknya masih beranggapan atau berkeinginan untuk kaya, agar doanya itu mujarab umpamanya. Itu bukannya malah mendekat, tapi malah menjauh hakikatnya. Karena apa? Itu hawa nafsu kita. Karena ketika kita menuju zat yang maha suci, itu kita pun harus belajar untuk mensucikan diri kita. Dari apa? Dari hawa-hawa nafsu kita. Makanya di dalam ilmu tarekat dikenal dengan takholi. Proses awalnya itu harus ada pembersihan. Jadi kalau kita hanya berangan-angan saja, seolah-olah kita sudah melepaskan kemelekatan kita tanpa adanya praktek, itu namanya praktek angan-angan disebutnya. Jadi harus melalui praktek secara empiris, secara langsung gitu. Jadi tidak hanya kita angan-angan terus kita sudah seolah-olah merasakan melepaskan kemelekatan duniawinya, belum. Karena di dalam perjalanan pasti akan ada banyak ujian disebutnya. Dan ujian itu hanya datang ataupun hanya ada kepada orang-orang yang belajar saja di dalam ilmu untuk menuju kepada Tuhan, ataupun ilmu ini umpamanya yang saya bahas di bab hakikat gitu ya. Tapi hakikat yang melalui sistem, itu sistem yang diajarkan oleh para nabi. Maka dari itu hati-hati jika kita terjebak dengan sebuah zikir-zikir atau doa-doa yang sifatnya itu untuk memperkaya diri, ataupun maksudnya biar harta kita tambah banyak. Itu hawa nafsu kita. Jadi bukannya membersihkan, malah menumpuk-numpuk disebutnya gitu. Jadi kita harus lepaskan dulu semua itu dulu gitu. Kesaktian juga sama, kita harus lepaskan. Karena menuju kepada Tuhan itu kita harus lepaskan dulu kemelekatan yang awalnya bermula dari hawa nafsu kita gitu. Jadi tidak mungkin kita mau mendekati zat yang maha suci terus kita masih senang dengan kesaktian yang kita pernah lakukan. Nanti judulnya mengadu kesaktian dengan Tuhan disebutnya. Kalau tidak kita lepaskan, kita tidak akan kuat gitu. Pasti kita akan tersiksa di dalam perjalanan itu. Karena hakikat hawa nafsu manusia itu kan pinginnya yang enak-enak gitu. Hawa nafsu itu kan tidak mau diajak yang susah-susah. Jadi pinginnya itu yang hidup tenang kan begitu. Padahal ketenangan itu pun sebenarnya karena masih didasari sesuatu hal yang enak. Contoh, kita merasa tenang, biasanya itu ada faktornya. Mungkin karena harta kita sedang banyak. Nah, pembandingnya apa? Ketika harta kita sedikit ataupun kita sudah tidak punya harta, itu juga harus merasa tenang. Itu barulah
pembandingnya harus ada di situ gitu, karena sifat Tuhan itu mutlak, jadi tidak terpengaruh antara baik dan buruk, kaya dan miskin, sehat ataupun sakit, ataupun yang lainnya yang sifatnya berpasangan gitu. Jadi kalau hukum dunia itu sifatnya berpasangan, tapi kalau hukum Tuhan itu sifatnya mutlak gitu. Jadi tidak ada pengaruh baik dan buruk, poinnya begitu, ataupun positif dan negatif, karena terbentuknya positif dan negatif itu sebagai perbandingan pada dasarnya karena hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu sering memilihnya seolah-olah hal-hal yang baik-baik saja ataupun yang enak-enak. Kalau dikasih yang sifatnya negatif, yang buruk itu nggak mau, contohnya sakit nggak mau, dikasih miskin juga nggak mau, itu hawa nafsu. Tapi kalau dikasih kaya, hayuh kan gitu, itulah. Jadi kita harus melepaskan dulu kemelekatan itu, sampai kita berada di dalam titik zero disebutnya, atau titik nol. Jadi tidak akan terpengaruh antara ketika kita dalam keadaan senang ataupun kita dalam keadaan susah, rasanya harus sama saja. Kalau masih ada rasa, ibaratnya kita sedang dipuji orang, kita bahagia, itu manusiawi. Dan pembandingnya ketika kita dihina, kita sakit hati, itu juga manusiawi. Nah itu disebutnya belum zero ataupun belum mutlak, itu masih hawa nafsu kita. Nah cirinya diantaranya itu ketika kita sudah belajar untuk menggandeng yang mutlak, itu kita tidak ada rasa sama sekali. Ketika kita sedang dipuji ya rasanya biasa saja, ketika kita sedang dihina ya rasanya biasa saja, jadi ya nggak ada rasanya gitu. Tapi kalau kita dihina, sedikit saja kita sudah marah, ngaku-ngaku orang hakikat, itu namanya hakikat angan-angan disebutnya, karena prakteknya harus mengalami hal itu gitu. Jadi tidak hanya diangan-angan terus seolah hawa nafsu kita sudah terkendali, belum, harus diuji dulu, karena kata Allah sendiri, belum dikatakan beriman jika belum diuji. Itulah yang harus kita praktekkan. Nggak bedanya begini, orang banyak yang berdoa ingin intinya pengen sabar, jadi orang sabar. Padahal jadi orang sabar itu mustahil. Orang itu nggak akan bisa sabar, karena sabar itu hakikatnya itu Tuhan yang menyabarkan diri kita. Dan di situ prakteknya kita pasti akan menghadapi banyak masalah gitu. Ujiannya yaitu orang pengen sabar, ujiannya ya banyak masalah. Orang pengen sabar tapi selalu menghindari masalah, selalu menghindari yang susah-susah, itu mah bukan sabar namanya nyari yang enak disebut. Jadi nyampe dalam perjalanan ilmu tarekat itu akan ada pembersihan. Makanya saya tegaskan dan saya sampaikan, untuk menuju Tuhan itu sebenarnya tidak enak. Pasti kita akan diuji dengan berbagai hal yang sifatnya apa? Menggempur hawa nafsu kita. Itulah tugas kita untuk berperang terhadap atau kepada diri kita sendiri gitu. Yang kita perangi apa? Hawa nafsu kita yang selama ini menyelimuti diri kita gitu. Jadi agar apa? Nafsu kita itu tunduk aslinya. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh saudaraku dimanapun berada. Salam bahagia selalu. Salam persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.